Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai tentang termodinamika, yaitu aplikasi perpindahan kalor pada setrika listrik. Di sini kami beranggotakan Ria Rosikin dengan saya sendiri, Hilman Hidayat, Madania Iklimatur Riza, Fajar Maulana, dan Sarofanoto Nadaili. Baik, langsung saja kepada rekan-rekan yang akan menjelaskan materi. Saya persilahkan. Aplikasi perpindahan kalor pada setrika listrik. Secara umum, pengertian kalor adalah sejumlah energi yang berpindah dari suatu sistem ke lingkungan atau sebaliknya, yang dipengaruhi oleh beberapa suhu. Kata kalor berasal dari kata kalorik yang pertama kali diperkenalkan oleh A.L. Lavoisier, seorang ahli kimia dari Prancis. Kalor merupakan salah satu bentuk energi, maka memiliki satuan yaitu joule atau kalori disingkat kal, dan beberapa dimensi lain sebagai satuan dari energi. Sedangkan perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari laju perpindahan kalor di antara material atau benda karena adanya perbedaan suhu. Setiap kali terdapat perbedaan suhu dalam material atau di antara material, maka perpindahan kalor akan terjadi. Kalor akan mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Mekanisme perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Pada pembahasan bentuk aplikasi perpindahan kalor ini, alat yang digunakan sebagai objek kajian adalah setrika listrik, suatu alat yang biasa kita jumpai sehari-hari. Dari prinsip kerja setrika listrik ini akan diulas lebih lanjut ilmu penerapan transfer kalor pada alat sehingga dapat kita ketahui secara mendalam. Setelah memahami aplikasi perpindahan kalor pada alat, kita akan lebih tertarik untuk mempelajari ilmu perpindahan kalor secara keseluruhan. Tidak hanya terbatas pada alat yang menjadi contoh kajian tulisan ini, melalui sebuah contoh kajian yang sederhana, kita akan lebih mudah menganalisa dan memahami setiap mekanisme yang ada. 1. Kabel. Kabel merupakan bagian setrika yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas atau heater. Kabel setrika berisi kawat tembaga serabut yang dilapisi dengan isolasi berbahan karet dan bahan sejenis kain. Dengan bahan tersebut membuat kabel menjadi fleksibel dan mudah untuk mengikuti pergerakan listrik. Dan dengan bahan isolasi tersebut membuatnya aman dari kebocoran arus listrik. Yang kedua yaitu selector switch. Selector switch atau disebut sebagai saklar pilih merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai saklar on dan saklar off. Selain itu, selector switch juga berfungsi untuk memilih tingkat panas yang diinginkan. Setrika pada umumnya memiliki selector switch yang dilengkapi dengan keterangan jenis kain dan tingkatan panas. Keterangan tersebut memudahkan pengguna untuk menyesuaikan panas yang pas terhadap jenis kain yang akan disetrika. Apabila menginginkan suhu tinggi, maka arahkan selector switch ke arah keterangan suhu panas, sehingga selector switch akan membuat arus listrik yang mengalir ke elemen pemanas semakin besar. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya. 3. Lampu indikator. Lampu indikator merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Selain itu, lampu indikator juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan setrika sedang melakukan proses pemanasan. Jika lampu tiba-tiba mati, maka suhu elemen pemanas setrika sudah sesuai, pas dengan suhu yang telah diatur di selector switch. Yang keempat, elemen pemanas atau heater. Elemen pemanas atau heater merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin lama, arus listrik yang mengalir pada elemen pemanas,
maka suhunya pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, sebuah komponen pengatur suhu sangat berperan penting dalam menjaga suhu yang tepat. Letak elemen pemanas pada konstruksi setrika listrik berada di antara alas dan pemberat setrika. Yang kelima, pengatur suhu. Pengatur suhu merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada selektor switch. Pengatur suhu pada setrika biasanya menggunakan termostat. Prinsip kerja pengatur suhu atau termostat pada setrika listrik adalah ketika setrika belum mencapai nilai yang diinginkan, maka termostat akan mengalirkan energi listrik di elemen pemanas sehingga suhu setrika naik. Namun ketika suhu naik melewati batas yang diinginkan, maka termostat akan memutus aliran listrik yang menuju ke elemen pemanas. Dengan terputusnya aliran listrik tersebut membuat suhu elemen pemanas perlahan turun. Yang keenam, alas setrika. Alas setrika merupakan bagian dari setrika listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas pada heater sehingga menjadi pelicin pakaian. Alas setrika inilah yang menghubungkan antara heater dengan kain. Alas setrika listrik terbuat dari bahan logam anti karat seperti bahan stainless steel, bahan aluminium, dan bahan lainnya. Bahan alas setrika harus kuat terhadap suhu panas yang lama dari heater. Yang ketujuh, pemberat setrika. Pemberat setrika listrik merupakan bagian setrika yang terbuat dari logam yang seperti namanya berfungsi sebagai pemberat setrika. Kenapa harus ada pemberat? Karena dengan adanya pemberat maka penggunaan setrika menjadi lebih baik, dalam artian setrika tidak begitu ringan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana di sini ada 8, yaitu cup atau penutup setrika. Penutup setrika atau cup atau bisa casing merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menutup dan melindungi komponen setrika lainnya seperti heater, kawat penghantar, pemberat, dan lain-lain. Dengan adanya penutup ini membuat setrika tampak lebih rapi dan membuat komponen di dalamnya tidak berhamburan keluar. Kemudian di mana itu 9 ada tangkai pemegang. Tangkai pemegang merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk pegangan setrika. Tangkai pemegang inilah yang digenggam atau dipegang oleh tangan untuk mendorong setrika maju mundur. Tangkai setrika arus berbahan isolator, di mana itu tidak dapat menghantarkan arus, sehingga membuat pengguna tetap aman saat menggunakan setrika. Bahan tangkai pemegang setrika dapat berupa kayu, plastik, atau PVC. Kemudian ada prinsip cara kerja setrika listrik. Setrika listrik terdiri dari banyak komponen dengan fungsinya masing-masing. Komponen tersebut bekerja dalam satu sistem setrika untuk menghasilkan suhu panas pada setrika. Berikut penjelasan prinsip cara kerja setrika listrik, yaitu 1. Apabila steker atau colokan setrika dihubungkan dengan sumber tegangan arus listrik, maka listrik akan mengalir ke setrika. Kemudian 2. Listrik mengalir ke setrika membuat lampu indikator menyala sehingga menandakan bahwa sudah terhubung dengan arus listrik. 3. Selector switch diarahkan ke tingkat suhu tertentu dan membuat pengatur panas atau termostat bekerja. Kemudian ada 4. Termostat bekerja dengan mengukur suhu setrika. Apabila suhunya belum mencapai nilai yang teratur, maka termostat akan mengalirkan aliran listrik menuju ke elemen pemanas untuk menaikkan suhunya. Terjadi proses pemanasan. Kemudian 5. Apabila suhu naik melewati suhu yang telah diatur, maka termostat memutus arus listrik yang menuju ke elemen panas. Dapat ditandai dengan off-nya lampu indikator. Terputusnya aliran listrik
elemen ke pemanas membuat suhunya perlahan turun. Kemudian ada 6. Ketika suhu turun melewati batas suhu minimum yang telah diatur, maka termostat kembali menghubungkan aliran listrik menuju ke elemen pemanas untuk menaikkan suhunya. Presentasi ini kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Ketika panas pada pengatur suhu tingkatan tertentu telah mencapai penjelasan yang telah dijelaskan di atas, arus akan otomatis terputus akibat adanya pemuaian bimetal yang mengakibatkan permukaan pakaian. Hal tersebut digunakan agar tidak menimbulkan overheat atau panas berlebih pada elemen pemanas, sehingga tidak mengalami kerusakan maupun terbakar. Arus mengalir dari sumber tegangan perpindahan kalor yang terjadi pada alat saklar dan melalui hambatan lilitan pada kontak langsung antara elemen pemanas dengan alas setrika. Besarnya panas akan merambat dari elemen pemanas secara akan menimbulkan panas yang besar. Panas tersebut akan ditransfer karena panas ditransfer tanpa adanya dari elemen pemanas menuju alas di antara kedua logam tersebut, sehingga alas setrika mulai memanas dan siap digunakan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa diterima dan bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.